melapor ke polisi. Karena kita melapor pun tidak ada guna. Makanya saya bilang, kalau masalah penistaan agama, saya nggak percaya dengan polisi lagi. Dan tidak berharap mereka turut membantu. Karena Julius Setiadi sampai hari ini belum juga ditangkap. Bahkan dia melakukan perlawanan PMH, perbuatan melawan hukum. Padahal jelas-jelas dia mengatakan titik Yesus loh. Dengan berbagai narasi-narasi yang dia bangun ya. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Makanya saya bilang ya kita sebagai orang-orang Kristen yang punya iman, mereka kan kita nggak tahu tak punya iman tertindak. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Kalau nggak marah, kalau nggak persekusi. Sementara kita tidak melakukan hal-hal seperti itu ya. Tapi tolonglah, jangan terlalu menganggap sepele ya. Masa yang sakral bagi kita dikatakannya itu seperti main-mainan. Pertanyaannya ketika mereka wudhu, apakah ada yang membuduhkan mereka? Kalau baptis kan ada yang membaptis. Dan di dalam wudhu mereka, apakah dia mengucapkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kecuali dia mengucapkan, ya sudah nggak masalah. Sama berarti ya. Jadi baptis itu tidak bisa disamakan dengan hal apapun. Baik itu terhadap 2 kalimat syahadat, maupun terhadap wudhu, maupun terhadap mandi junub, itu nggak bisa disamakan. Ya. Biarkanlah itu menjadi hak orang Kristen, dan biarkan wudhu itu hak orang Muslim ya. Sebelum berwudhu harus mengucap 2 kalimat syahadat bagi orang yang belum Islam. Saya nggak bisa berwudhu kawan. Mana diterima karena saya belum mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, sementara baptis tidak ada di situ urusannya mau berwudhu atau mau baca Al-Quran juga harus berwudhu ya. Saya dengar dari si Palen menanyai ibu-ibu di warung dan ibu itu mengatakan seperti itu. Itu sudah berbeda. Ya itu mungkin pengantar dari saya Pak. Silakan. Iya, terima kasih Lerudi. Juga puji Tuhan ya. Ini di samping saya juga ada teman saya dari Islam juga. Ini sebelah saya. Dia juga menyimak live kita. Dia kaget loh, kok baptis sama dengan wudhu beda mas? Ini teman saya bilang, kalau baptis itu kalau di Islam itu namanya baiat ya, di baiat ya. Baiat. Baiat, nah gitu. Sumpah janji. Sumpah janji. Dan setia. Dan setia. Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Ini teman saya Islam sebelah ini. Jadi dia Santri juga. NU. Ya, gitu ya Ibu Bapak. Mari kita lihat videonya seperti apa sih si Zuma ini. Oke, kita simak videonya ya. Lima kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Kami mengaku tak ada daya. Setinggi apapun pangkat kami, setinggi apapun harta kami, jabatan hilang seketika ketika kita dipanggil untuk ditahirkan menuju keridhaan Allah. Selesai. Iya, itu sedikit ya. Saya akan buka literasi melalui Wikipedia. Sebentar ya, saya buka Wikipedia. Oke, silakan. Sebelum lanjut ke situ, Oke. Kita perhatikan ucapan Zulkifli. Dia mengatakan baptis itu ialah. Jadi dia di situ mendefinisikan dan bukan menyamakan, menjelaskan betul ya. Perumpamaan, bukan, tapi dia mendefinisikan. Nah, itu bedanya ya. Kalau dia mengatakan dia saya kan hanya menjelaskan biar orang paham. Dia tidak akan menggunakan kalimat ialah atau adalah gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Len. Sekali lagi saya tidak ambil linknya dari tempatnya agamanya Zuma, enggak, saya ngambil link dari Wikipedia ya. Ini wudhu. Wudhu dalam bahasa Persianya abdas, dalam Turkinya bahasa Turki abdes. Urdu atau wasu. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat atau salat.
Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Sejarah pensyariatan wudu terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 6 yang bersamaan dengan perintah sholat fardu, yaitu 6 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ini loh Zuma, ini wudu. Bukan Anda menjelaskan wudu seperti baptis. Enggak, beda. Ini saya belum buka literasi, Bu Bapak. Saya belum buka literasi. Tapi nanti akan saya bentangkan literasi seperti apa di dalam kekristenan mula-mula. Loh, kristenan mula-mula ini. Nanti bongkar di situ. Saya persilakan Fixero. Ya, gimana ya? Gimana? Tadi Pak Damai coba ulang apa arti daripada wudu itu. Oke, saya share lagi ya. Oke. Saya ngambil Wikipedia lah ya, biar nggak di framing. Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Udah. Oke. Berarti di situ kan menyucikan tubuh. Sementara baptis bukan tubuh yang disucikan, tetapi rohaninya. Beda itu. Kita disucikan dari dosa. Rohani kan. Kalau tubuh itu kan misalnya kita ada daging, ada jigong, ada hidung, atau apalah. Kan? Itu sudah beda, makanya nggak bisa disama-samakan. Ya, silakan. Oke, thank you, Lai. Saya persilakan Fixero berkah dalam. Mic-nya. Ya, salve berkah dalam, Paman DKC dan Paman Sang Debaters ya. Ya, ini Zuma, ya. Zuma ini sebenarnya bukan yang pertama loh, menurut saya ya. Saya pertama kali dengar ini dari si Dance Mumek. Ya, ingat kan Dance Mumek itu ya. Mantan pendeta lah katanya ya. Nah, ya saya nggak tahu, saya rasa ini ide pertama kali kan nggak muncul dari kepalanya si Zuma sendiri kan. Waktu itu kan Dance Mumek saya ingat sekali ya, entah setahun lalu dia menyatakan ya intinya kalau di Kristen dia cuma baptis 1 kali, nah setelah dia pindah dia jadi baptis 5 kali kan. Nah waktu saya pertama kali dengar itu saya cuma ketawa, saya pikir ini orang bercanda atau apa ya, dia terlalu senang kali ya memeluk agama barunya, dan saya pikir nggak ada yang bakal anggap ini serius. Ini kan cocokmologinya si Dance Mumek kan. Nah kalau akhirnya si Dance ini ibaratnya kasih inspirasi pengajaran ke siapa si Zuma ini ya, inilah saya bilang bodohnya Zuma tuh seperti ini kan, namanya orang baru masuk agamanya dia dikasih panggung suruh tampil untuk mengajarkan sesuatu tentang imannya dia lagi yang harusnya si Zuma lebih paham kan Zuma Islam dari lahir kan, tahu-tahu masuk si Dance Mumek mantan pendeta langsung bikin teologi baru. Teologinya adalah kalau di Kristen dia cuma baptis 1 kali seumur hidup, di Islam dia baptis 5 kali. Ya ini kan harusnya dipertanyakan. Ya saya nggak heran Dance Mumek akhirnya jadi seperti itu kan. Dance Mumek aja nggak paham dengan dia punya iman sendiri, dia loncat ke seberang, dia ngajarin orang seberang tentang iman Kristen. Akhirnya Zuma juga jadi ikut-ikutan sesat kan. Jadi ikut-ikutan sesat, terus dia bikin pengajaran baru lagi. Dan saya yakin orang Islam sendiri nggak mungkin mengajar seperti Zuma, menyamakan, mengasosiasikan baptis itu dengan wudu kan. Seperti tadi Om Debaters bilang, kan nggak mungkin kalau kita membaptis diri sendiri kan nggak bisa. Kalau wudu kan, masa iya kau mau sholat kau diwudukan orang lain, terus waktu diwudukan diucapkan aku wudukan kau dalam nama Bapa, Anak dan Roh apalah, ya kan? Nah ini saya bilang ini ujung pangkalnya ya, asal muasalnya saya dari Dance Mumek, dan bodohnya lagi si Zuma ditelan mentah-mentah lagi sama dia kan, tanpa dilihat dulu akar gimana dari pandangan teologinya, pandangan biblisnya, ya kan? Atau dia punya pandangan agama sendiri lah, gitu kan. Nah, untung malam ini ada acara seperti ini ya, coba nanti Om DKC tolong dipaparkan lah, gimana tuh asal mula itu baptis itu. Siap. Oke, thank you. Sebelum saya paparkan kaitan baptis diawali dari gereja mula-mula, Rudi ingin menambahkan, silakan. Ada mau kutambahkan. Ya. Memang saya juga melihat itu dari si Dance Mumek pertama sekali ya.
Dan Cemumek itu kan memang dia agak-agak kelainan jiwa juga menurut saya. Karena pertama-tama dulu dia nelponi saya sering, dan dalam teleponan itu dia membujuk saya. Jadi saya bilang, apa yang membuat saya harus ikut kau, kan gitu ya. Dan saya ucapkan selamat Pak ya, sudah bisa nikah 4. Saya bilang, gunakanlah fasilitas itu dengan baik dan benar, kalau mau, kan gitu ya. Dia ketawa, saya nggak tahu apa ya. Nah, kalau mau disetarakan baptis itu, di dalam Islam nggak ada yang bisa disetarakan. Termasuk dengan ba'iyat itu nggak bisa. Karena baptis itu pengakuan terhadap Allah Tritunggal, titik. Sementara ba'iyat tidak ada pengakuan terhadap Allah Tritunggal. Nggak bisa. Bahkan sudah kukatakan, disetarakan pun itu dengan 2 kalimat syahadat juga nggak bisa. Karena 2 kalimat syahadat itu berbicara tentang Allah dan Rasulnya, Muhammad. Sementara baptis itu berbicara Allah Tritunggal. Jadi sudah berbeda jauh, tidak ada yang bisa disamakan ya. Karena itu dasar dari keimanan. Orang Muslim mengucap 2 kalimat syahadat, baru dia dikatakan sah menjadi orang Islam ya, menjadi Muslim. Orang Kristen juga demikian, harus dibaptis baru sah menjadi Kristen. Dan itu pengakuan terhadap Tuhan masing-masing dan iman masing-masing. Jadi jangan coba disama-samakan dengan hal apapun, tidak bisa. Ya, mau disamakan dengan mandi junub lah, ba'iyat lah, bau 2 kalimat syahadat lah, wudhu, nggak bisa karena sudah beda konteks dan beda iman. Ya, ini yang membuat ini yang membuat saya lihat dari Zulkifli ini, dia memang sengaja memainkan mengolok-olok agama Kristen. Dia bukan mencari kebenaran, tapi hanya ingin mengolok. Ya, kami sudah tantang, aku dengan Pak Bom berdua, mereka 100 main tutup mata. Kita bicara 2 arah mengenai Al-Quran dan Bible. Mereka nggak berani sampai hari ini. Ya, kalau mereka berani, ayo tunjukkanlah. Ya, katanya mereka hafal Al-Quran. Ya, begitu ya. Tapi ya sudahlah. Memang si Zulkifli bukan memberitakan kebenaran, tidak. Dia hanya mencari cuan. Dengan cara dia menghujat seperti itu, golongan-golongan orang goblok dan tolol itu senang. Maka dikasihlah dia gift yang mengaung-ngaung itu seperti singa ya. Dan kalau kita kritisi, kayak si Umar kan mengkritisi, dibilang iri. Padahal Umar itu nggak iri, memang dia tahu itu bukan tak boleh disamakan dalam hal apapun. Indra Moshe juga mengatakan tidak boleh, tapi Indra Moshe diserang, dan ya seperti biasa ya mereka jadi agak-agak keder juga ya. Tapi kemarin malam saya dengan Umar ada klarifikasi ke MUI Jawa Timur bilang itu nggak sama. Ya, ada videonya, sudah saya download lah, nanti tak putar videonya, ada. Ya, lanjut. Nanti putarkan itu. Artinya di situ secara tidak langsung MUI mengatakan si Zulkifli ini sesat kalau menyamakan baptis dengan wudhu. Dari segi Kristen pun Zulkifli ini termasuk guru-guru penyesat seperti yang dinubuatkan itu, karena dia menyamakan baptis dengan wudhu. Dari segi Islam pun dia sesat karena menyamakan baptis dengan wudhu. Dan ini menyangkut Nabi mereka loh. Masa Nabi dibaptis kan lawa. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Oke, terima kasih, Le. Oke, nanti kita putar videonya ya. Kita akan main literasi ini, barusan main literasi. Ini ya. Putar video, Pak. Nanti aja, Le. Nanti kita kasih literasi dulu aja. Fik, bantuin baca ya, Dek. Tolong ya, Dek. Penting jangan panjang-panjang nanti biar orang juga tetap ikutin konteksnya. Ini pendek, literasi ini pendek, nggak usah cerewet, tak kasih susu kamu nanti. Silakan. Jadi apa yang dipercayai oleh gereja mula-mula pentingnya pembaptisan ya. Nah, orang Kristen selalu menafsirkan Alkitab secara harafiah ketika Alkitab menyatakan baptisan sekarang menyelamatkan kamu, bukan sebagai pembuangan kotoran dari tubuh, tetapi sebagai permohonan kepada Allah untuk mendapatkan hati nurani yang bersih melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 21. Dan berdasarkan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 22 ayat 16, Roma 6 ayat 3-4, dan Kolose 2 ayat 11-12. Oleh karena itu, para bapak gereja mula-mula menulis dalam pengakuan iman Nikea
tahun 381, kami percaya akan satu baptisan untuk pengampunan dosa. Ya, berarti satu baptisan untuk pengampunan dosa. Bukan Yoi. 5 kali sehari ya. Oke. Nah, dan Katekismus Gereja Katolik mengatakan, Tuhan sendiri menegaskan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan. Bisa dilihat di Yohanes 3 ayat 5. Nah, baptisan ini diperlukan untuk keselamatan bagi mereka yang kepadanya Injil telah diwartakan dan yang memiliki kemungkinan untuk meminta sakramen ini. Bisa dilihat di Markus 16 ayat 16. Itu dikutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1257. Nah, keyakinan Kristen bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan begitu tak tergoyahkan, sehingga bahkan Martin Luther yang seorang Protestan pun menegaskan pentingnya baptisan. Dia menulis. Ulangi. Sampai sini ulangi, pertegas. Ya, Silakan. jadi bahkan Martin Luther yang seorang Protestan pun menegaskan pentingnya baptisan. Dia menulis. Lanjut. Baptisan bukanlah permainan manusia, tetapi dilembagakan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi, ya nggak ada itu baptisan 5 kali sehari, bukan seperti itu. Namanya kan mempermainkan itu ya. Terlebih lagi, dengan sungguh-sungguh dan tegas diperintahkan bahwa kita harus dibaptis atau tidak akan diselamatkan. Katekismus besar 4.6 ya dari ininya Luther. Ya. Nah, namun orang-orang Kristen juga selalu menyadari bahwa perlunya baptisan air adalah sebuah kebutuhan normatif dan bukan kebutuhan